بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita biiznillah pembahasan dari hadis Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di dalam hadis yang kedua yang disebut atau yang dikenal dengan hadis Jibril. Umar ibn Khattab menceritakan tentang seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang jawaban Rasul kita kenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Itulah Islam. Makanya disebutkan di dalam hadis buniyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu pada diri seseorang ada 5 perkara. Itulah rukun Islam. Bangunan itu akan sempurna jika dilakukan 5 perkara. Namun kalau yang dilakukan hanya 2 dari 5 perkara, bagaimana dengan bangunannya? Apalagi yang nomor pertama dan yang kedua. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian salat. Yang secara jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbedaan antara kami dengan orang kafir.
Berarti perbedaan antara muslim dengan kafir di mananya? Di salatnya, bukan di wajahnya. Sekarang wajah, subhanallah, alat-alat untuk glowing itu. Di dalam pekerjaan atau di dalam sebuah kantor, dari mana kita tahu kita misalnya pendatang di tempat itu, baru kerja di tempat itu, dari mana kita tahu dia muslim atau tidak? Bahkan sekarang orang kafir, ada nggak orang kafir berjenggot jemaah? Ada? Ada. Anda dapatkan di sebuah tempat, subhanallah, dia kafir, jalan-jalan sore berjenggot. Namun terkadang jenggot itu dipermainkan. Jenggotnya hanya untuk style, gaya saja. Untuk membedakan itu yang sangat berbeda sekali adalah salatnya. Ketika kita mengira ini orang kafir atau muslim, tiba-tiba dia begitu azan, dia berhentikan di kantornya, kemudian masuk ke masjid. Oh, ini muslim. Maka itu disebut dengan arkanul Islam, yang itulah tentang Islam ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah. Orangnya, orang yang beriman disebut dengan mukmin. Orang yang beriman disebut dengan mukmin sendiri. Kalau mereka banyak, mukminun, orang-orang beriman. Kita ingin lihat jemaah, Allah katakan di dalam surah Al-Anfal di ayat yang kedua, dimulai dari ayat yang kedua, Allah jelaskan di situ siapa orang yang beriman. Benar enggak dia beriman? Atau hanya sebatas pengakuan beriman? Benar enggak dia muslim? Atau hanya sebatas pengakuan muslim? Benar enggak dia ahlus sunnah? Atau hanya pengakuan sebagai ahlus sunnah? Kalau kalau hanya sebatas mengaku-ngaku, semua orang bisa. Lihat Abdullah bin Ubay bin Salul. Di mana dia salat? Di masjid mana dia salat? Di Masjid Nabawi, jemaah. Siapa imamnya? Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi. Dia mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat Nabi. Dan dia mengaku muslim.
pengakuan dari lisan saja, tapi dialah bapaknya orang-orang munafik. Padahal dia berimamkan Nabi. Makanya terkadang subhanallah, heran kita kalau melihat ada orang yang belajar dengan ustadz-ustadz kibar, dengan ustadz-ustadz senior, namun tidak berubah, namun tidak merubah dirinya, tidak melembutkan hatinya, tidak ada faedah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minun, hanyalah mereka orang-orang yang beriman. Bagaimana ciri mereka orang beriman? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Ahibati fillah, apakah kita sudah sampai ke derajat itu? Yang kita sudah menempuh perjalanan puluhan tahun, yang kita sudah hidup di permukaan bumi ini, bahkan sudah kita mengaji puluhan tahun, apakah ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, semakin bertambah iman mereka. Ada orang tidak suka membaca Al-Quran, ada orang tidak suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kapan dia mendengarkan ayat Al-Quran? Ketika diruqyah. Sebelum terjadi itu tidak pernah dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat-ayat Al-Quran tidak kita baca, tidak kita mendengar, tidak kita mempelajari, maka dia akan merasakan kondisi hati yang begitu penuh dengan kekosongan. Ahibati fillah, nikmat bersama Al-Quran, nikmat. Utsman ibnu Affan mengatakan, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kalau benar-benar hati seseorang itu bersih, kalau benar-benar hati seseorang itu bersih, siapa yang mengatakannya jemaah? Bukan ustaz. Yang mengatakannya sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, orang yang mulia, orang yang mendapatkan rekomendasi syurga padahal dia masih hidup. Ali bin Abi Thalib. Kalau benar-benar hati seseorang itu bersih, pasti hatinya merindukan Al-Quran. Ada orang mengenal Al-Quran pada bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, Al-Quran hanya ditaruh di lemari saja. Kapan dia kembali membuka Al-Quran itu? Ramadan akan datang. Ini musibah. Inilah kondisi muslim kita saat ini jemaah.
jauh dari Al-Quran. Jangankan untuk mempelajarinya, jangankan untuk mengamalkannya, membaca saja jauh. Lihat Nabi SAW bagaimana dengan Al-Quran. Lihat para sahabat bagaimana dengan Al-Quran. Bahkan Umar ibn Khattab mengangkat Al-Quran, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami, karena kami tersibukkan dengan jihad sehingga kami lupa membaca Al-Quran. Tak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Padahal apa yang membuat mereka tidak sempat membaca Al-Quran? Jihad. Itu pun Umar bin Khattab mengatakan, maafkan kami. Bagaimana kalau yang membuat kita sibuk terlalaikan dengan dari membaca Al-Quran? Perkara dunia. Jadi orang beriman itu subhanallah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu hanya menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dia hanya sebatas mengerjakan saja, ikhtiar saja. Adapun hasilnya dia serahkan sama Allah. Dia hanya sebatas usaha. Naam, agama kita menyuruh kita untuk berusaha. Orang beriman dia berusaha dan dia sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Alladzina yuqimuna as-salah. Orang beriman itu mendirikan salat. Berarti runtuhlah keimanan seseorang yang meninggalkan salat apapun alasannya. Ana Ustaz sudah sampai ma'rifat Ustaz. Salat itu bagi orang-orang yang masih berada di syariat. Namun subhanallah, orang yang seperti ini di zaman kita dimuliakan atau tidak? Dimuliakan. Sudah sampai kepada kedudukan tidak perlu sholat. Namun kita hidup di zaman yang orang seperti ini dimuliakan. La haula wa la quwwata illa billah. Sehingga manusia memuliakannya ada menjadi motivasi bagi orang lain, sehingga mengikuti langkah-langkah, menjadikan sebagai qudwah dan belajar dengan mereka. Sebutkan satu hari saja Nabi pernah meninggalkan sholat. Satu hari saja. Apakah mereka lebih mulia daripada Nabi? Kalau seseorang yang memfungsikan akal akan selamat. Kalau kita menganggap orang itu mulia,
sehingga manusia menyanjung dan memuji. Tidak satu orang, dua orang, bahkan ratusan orang mengambil keberkahan hatta sampai dia meninggal, masih banyak mengambil keberkahan. Ini luar biasa. Apakah dia lebih mulia daripada Abu Bakar? Yang imannya jika ditimbang mulai dari awal sampai akhir manusia, imannya ditimbang iman Abu Bakar lebih berat. Adakah Abu Bakar meninggalkan salat? Lihat Nabi SAW sampai sakit yang begitu parah, sampai dipapah untuk ke masjid, tetap sholat. Kenapa tidak difungsikan akal? Maka orang yang beriman, alladzina yuqimuna as-salah, mereka mendirikan salat. Ahibati fillah, ada orang mendirikan salat ini, menjalankan salat dengan bermacam-macam derajat. Ada hanya sebatas menjalankan kewajiban saja. Ahibati fillah, apa ucapan Rasul kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Arihna bis salah. Istirahatkan kami, damaikan kami. Rihlah, senangkan kami, bahagiakan kami. Arihna bis salah. Berarti tatkala, berarti kita kalau benar-benar menikmati, merasakan salat itu nikmat. Nikmat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang beriman itu juga dari apa yang diberi, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rizkikan, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Berarti itu rezeki dari siapa? Dari Allah. Allah sendiri mengatakan wa mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka siapa? Yang mendapatkan rezeki. Yunfiqun, mereka menginfakkannya. Rezeki dari Allah, perintah untuk menginfakkan dari siapa? Dari Allah. Ada enggak kerugian di situ? Sama sekali tidak ada kerugian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Infak itu bukti. Ahibati fillah, apa yang kita perbuat di dalam agama Allah ini,
jihad. Kita berjihad jemaah. Belajar kita di saat ini jihad. Para ulama, para asatiz berjihad di dalam mengajarkan ilmu agama. Kita apa yang kita mau berjihad? Wallahi jemaah, mungkin 1 tahun, 2 tahun manusia akan mengenal kita ketika manusia akan mengenang kita ketika kita meninggal dunia. Namun itu hanya sebatas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Setelah itu manusia akan melupakan kita. Bahkan terkadang keluarga kita pun melupakan kita. Bahkan yang lebih parahnya, anak kita pun melupakan kita. Jangankan sampai 10 tahun, sudah 5 tahun pun mereka tidak ada bersedekah untuk ayahnya, untuk mamanya yang sudah meninggal dunia. Bahkan mengangkat tangan pun di hadapan Allah untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, tak pernah. Kalau anak sendiri melupakan kita, istri melupakan kita, keluarga melupakan kita, bagaimana dengan sahib, teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan yang lainnya? Berarti tinggal kita dengan amal kita. Semua orang yang berjihad di atas agama Allah, biiznillah, atas taufik Allah, Allah berikan ke dalam hati orang-orang yang beriman senantiasa menyebut kebaikannya. Si fulan, Masya Allah, masjid ini jemaah, kita harus cemburu jemaah. Berapa orang kita yang berjamaah? Siapa yang merancang masjid ini sehingga jadi? Siapa yang mulainya? Itu dapat pahala semua itu. Siapa yang berimpak di sini? Subhanallah. Maka jangan sepelekan kota impak yang melewat itu. Jangan sepelekan. Ustaz, anda nggak ada uang 100.000, 10.000 masukkan. Apalagi itu digunakan untuk keberlangsungan majelis ilmu, subhanallah. Berarti adanya kegiatan dakwah mengajak manusia kepada Allah, di situ ada andil kita 10.000. Dan Allah pasti menghitung itu jemaah. Allah pasti memberikan balasan itu semuanya. Dengan catatan ikhlas. Tidak banyak-banyak. Tidak semua Allah pinta, tidak semua. Tidak separuh Allah pinta, tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian yang Allah pinta. Semampu kita yang Allah pinta. Karena itu yang akan membantu kita nanti di akhirat. Dan Allah bisa saja Allah jadikan di dalam hati-hati yang masih hidup orang-orang beriman menyebut namanya. Si fulan dulu Masya Allah berdakwah di sini. Allah andil dia dalam agama ini. Si fulan dahulu membangun masjid ini, subhanallah. Si fulan dahulu, subhanallah. Baik. Anda nggak tahu apakah batu itu kode atau apa? Baik, ini saja jemaah.
Satu pertanyaan kalau ada. Nah. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Anak itu hasil dari mana? Jerih payah siapa? Orang tua. Usaha orang tua itu. Maka semua yang dilakukan seorang anak dari amal saleh tanpa disebutkan pun namanya, otomatis transfer pahala sama orang tua. Otomatis. Ketika anak itu sholat, orang tuanya dapat. Ketika anak itu berzikir, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, orang tua dapat. Namun bolehkah ketika kita berinfak atau berwakaf di dalam jihad, di dalam jalan Allah, menyebutkan itu atas nama orang tua kita? Dibolehkan. Sehingga orang tua kita mendapatkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang selama benda tersebut dipakai di jalan agama, dia akan mendapatkan semua itu. Sedekah jariyah. Allah ya jemaah, banyak anak-anak itu lupa kalau sudah mamanya, ayahnya meninggal. Pembagian warisan, tak ada sedekah untuk ayahnya. Pembagian warisan, tak ada untuk ini infak untuk ayah. Padahal miliar, 10 juta, 50 juta, 100 juta, kita katakan sama yang mungkin ahli waris, ini untuk ayah kita, ini untuk mama kita. Padahal dia yang siang malam mencari itu, padahal dia yang capek-capek yang mencari itu. Namun untuk dia ketika sudah tak ada kita kasih lagi untuk sedekah jariyah dia. Subhanallah. Kenapa? Karena kita tertipu dengan dunia ini jemaah. Karena dunia itu sudah sampai ke hati. 50 juta itu Ustaz sudah banyak Ustaz. Kalau 500 ribu enggak apa-apa Ustaz. Subhanallah. Modal orang tua kita yang puluhan tahun, ratusan tahun akan dibangkitkan 500 ribu. Miliar yang ditinggalkan. Itu pun ada Ustaz, kebanyakan 500 ribu, 50 ribu saja. Jadi tanpa disebutkan otomatis sampai. Namun kalau mungkin itu ada sesuatu yang diinfakkan berupa benda, bolehkah mengatasnamakannya? Boleh. Dan dia akan mendapatkan pahala sedekah jariyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.